Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, sudah. Setuju? Setuju. Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, di ruang tayang dibacain berita, mestinya, pastinya, dan rasa-rasanya kita ingin terus mengetahui apa yang akan dibuka oleh bacaannya Bung Kameramen. Silahkan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan kedepannya walaupun LDR bisa syuting dengan normal seperti biasa, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, selain tentang persatuan dan kemarin Habib Rizik itu pesankan agar kita tidak terpecah antara PKS dengan pendukung Anies, juga jangan sampai habaib, Ustadz Kiai dan itu terpecah. Ada yang dibahas tentang pasukan berani mati Jokowi di 22 September, Bang Alfian. Nah ini menurut saya pembahasannya Habib Rizik juga tidak main-main, karena dikhawatirkan mereka menyasar ke banyak hal. Nah mungkin untuk sesi awal ini, kenapa Bu Alfian akhirnya ini jadi kita anggap serius? Silahkan Bu Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, qadarullah, takdir Allah, saya punya interaksi yang cukup panjang terhadap dinamika gerakan nasional Indonesia dengan spesifikasi memahami kelakuan orang-orang komunis, orang-orang PKI yang mereka selalu ingin eufemisme, ingin memberikan penyederhanaan terhadap kelakuan mereka. Sebelum saya teruskan atau sebagai pendapat awal, saya nyatakan dengan tegas dan saya siap untuk berinteraksi secara akademis, berinteraksi secara proses-proses empiris yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dulu, bahwa pelaku, dalang dan pelaku pemberontakan PKI tahun 48 dan 65 adalah PKI. Ketika muncul pendapat-pendapat yang berhubungan dengan variasi-variasi itu merupakan sebuah temuan-temuan akademis yang bisa kita hormati. Tetapi secara komando kita lihat bagaimana pola kerja komunis Rusia, pola kerja komunis Cina, walaupun dia secara kelembagaan lebih muda dari kita, karena PKC itu didirikan tahun 1921. Kalau PKI itu 23 Mei 1920. Kalau Partai Komunis Rusia itu bulan Oktober tahun 1917, diawali dengan 2 Oktober Revolusi Bolshevik. Berhubungan dengan pertanyaan dan respon awal saya tentang aksi 22 September 2024, saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pernyataan Sudisman dalam sidang Mahmiluk, Mahkamah Militer Luar Biasa pada tahun 1967, dia mengatakan PKI sudah rusak berkeping-keping, PKI sudah hancur, tetapi PKI akan hidup kembali karena PKI adalah anak sejarah yang dilahirkan oleh sejarah. Tahun 1967, pernyataan seorang petinggi pelanjut DNID. Yang kedua, pada tanggal 16 April tahun 1996, silakan tanya kepada orang yang masih menjabat sekarang di Kementerian
ya, tenaga kerja dan transmigrasi, orang yang bernama Dita Indahsari ditangkap polisi karena dia mempunyai sebuah buku harian tanggal 16 April 1996. Well, partai sudah berdiri 31 tahun, telah dibenamkan, telah dikejar, telah diteror dan seterusnya. Kita hidupkan kembali 31 tahun. Tahun berapa? Tahun 1996. 96 kurang 31 berapa? Tahun 1965. 65 itu siapa? PKI. Jadi yang tua mengatakan PKI akan hidup kembali, yang muda bilang PKI sudah hidup kembali. Maka bagi yang mengatakan PKI tidak ada, PKI tidak hidup, silakan, kita bisa ngupi-ngupi, bisa ngobrol-ngobrol, dan bisa diskusi secara santai tapi fokus. Silakan Bung kameramen. Iya, memang Sudisman dan Dita Indahsari itu adalah dua hal yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka yang kader PKI saja, orang yang berhaluan kiri saja, orang yang berideologi komunis saja punya semangat ya Bu Alfian, ingin PKI itu terus ada. Sedangkan kita yang di luar, yang bukan PKI, yang bukan komunis, kenapa sibuk mengatakan bahwa PKI sudah tidak ada? Ini kan dua hal yang berbenturan nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kalau Pak Amin Rais sampaikan waspada apel pasukan berani mati Jokowi di Jakarta, siapa sponsornya? Nah ini kan unik nih Bung Alfian, karena kan apel ini diadakan setelah adanya pembersihan nama Soekarno nih Bung Alfian. Nah apakah mungkin ini pasukan berani matinya Jokowi ini bukan dari kalangan PDIP, emang khusus buat belain Jokowi? Dan menurut Bung Alfian, adakah urgensinya mereka melakukan apel siaga Bung Alfian? Karena menurut saya harusnya mereka punyanya apa ya, pasukan yang mengajak taubat Jokowi harusnya. Gimana Bung Alfian? Ya, saya ingin mengajak pada Bung kameramen untuk hari ini, andaikan kita kena waktu yang agak lebih sedikit, kita coba tuntaskan. PKI tidak ada. Pernyataan itu memang digarap dengan yang disebut dengan skema gendam nasional. Yeah. Gendam itu mungkin hipno, itu mungkin orang dibuat tidur disirap kalau bahasa Bantennya. Jadi PKI tidak ada itu adalah kerja operasional dari seluruh kalangan PKI dengan gerakan gendam nasionalnya. Soal mereka menyiapkan apa dan bagaimana, saya punya pengetahuan yang jauh lebih mengerikan. Gerakan ini mulai kembali muncul tahun 1977. 10 tahun setelah mereka Kongres PKI yang ke-7, tahun 1967 di Blitar Selatan. Bayangkan, baru dibubarkan dengan TAP MPRS nomor 5, nomor 25 tahun 66, mereka sudah mengadakan Kongres yang ke-7 di Blitar Selatan sebagai upaya konsolidasi. Makanya kita lihat ada juga sebuah film yang berjudul Pembersihan PKI di Blitar Selatan. Juga bisa dilihat gerakan PKI di Banyuwangi. Nah, setelah tahun 1981 mulai datang seorang tokoh mereka yang bernama Tamhis dari Eropa Timur. Lalu mereka melakukan penataan dengan nama OTB. Nah, tahun 1992 mulai muncul gerakan mahasiswa. Muncul namanya Smith. Smith itu nanti berurung dengan FMN, FMN berujung dengan LMND. Kalau hari ini ada yang bersama dengan HMI, GMNI, PMKRI, GMKI namanya LMND, mereka ini adalah kelembagaan yang dulu namanya CGMI. CGMI ini adalah kelembagaan mahasiswanya PKI tahun 60-an. Sekarang muncul dengan nama LMND yang mereka mencoba menghaluskan penampakan tapi mengokohkan doktrin-doktrin komunis yang sudah digembleng sejak tahun 1990-an awal. 96 kemudian kita lihat deklarasi PRD. PRD itu merupakan sebuah kelembagaan yang bernama Ormas awalnya. Tahun 1996 mereka membuat ADART yang mengeras, dan kemudian tahun 1997 sebelum itu mereka masuk pada peran-peran politik, ikut menunggangi kuda tuli bersama dengan kelompok-kelompok Katolik, ya, kelompok-kelompok radikal Katolik yang di-backup oleh Romo Sandiawan. Maka 96 PRD lahir sebagai sebuah kelembagaan partai yang mana mereka ini
ADART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 1954. Silahkan. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini adalah yang jadi tanda tanya bagi kita adalah 20.000 untuk sebutan pasukan berani mati itu tidak sedikit, Bung Alfian. Yang kita khawatirkan adalah mereka digerakkan, dibiayai dengan duit negara, ya kan? Itu yang kita khawatirkan. Tapi suara Islam bagus, Bung Alfian, menyebutkannya G30 SPKI dan G22S Jokowi. Nah, Bung Alfian, memang kalau yang sering Bung Alfian sampaikan, gendam nasional itu sangat terasa, Bung Alfian. Karena apa? Karena memang secara tidak sadar kita akhirnya melihat dan bahkan mentoleransi kelakuan-kelakuan yang mengarah kepada watak komunis, watak PKI, Bung Alfian, yang aksi sepihaknya lah, yang macem-macem lah, ya banyak lah, Bung Alfian. Itu kan MK waktu itu lolosin Gibran, MA itu kan aksi sepihak semua yang dipaksakan. Nah, mungkin untuk akhir sesi kali ini Habib Rizik, Amin Rais, banyak tokoh termasuk Bung Alfian mengarahkan untuk kita tidak duluan menyerang, tidak duluan mengganggu mereka. Kalau mereka datang hanya untuk misalnya demo, jagain Jokowi, apa-apa itu silahkan katanya Bung Alfian. Nah, tapi kalau sampai mereka mengganggu kita, bahkan Habib Rizik sudah sampaikan, asah golok kalian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian mungkin untuk warga Betawi, karena mereka ada aksinya kan di Jakarta, Bung Alfian, agar tetap jaga kampung kita, jangan sampai musuh ngacak-ngacak Jakarta, kita dalam kondisi tidak siap. Untuk closingnya silakan. 20.000 itu menurut saya jumlah yang sangat sedikit daripada pengkaderan yang mereka lakukan sejak tahun 2004. Jadi kita harus lihat ketika seorang Ripka Ciptaning membangun yang namanya Sri Kandi Indonesia, itu dibentuknya di awal dari Tangerang di Neglasari di sekitar tahun 2000-an. Jadi gerakan mereka memang melakukan metamorfosis. Ada Mukhtar Pakpahan yang kemudian membentuk SBSI, dulu namanya Sopsi. Ada seorang yang dipuji-puji yang namanya Wiji Tukul, dia adalah Jaker. Jaker itu dulu namanya Lekra, Dekra. Jadi sekali lagi buat pemirsa, mereka juga punya yang namanya API, AFRA, Bajak, Front Pelajar Jakarta, Barisan Pelajar Jakarta, Aliansi Pelajar Indonesia, itu dipimpin oleh seorang Saras. Dia putri dari seorang pejabat dari sebuah provinsi yang ada di tengah-tengah Indonesia. Sekali lagi pemirsa, G30 SPKI tahun 1965, gerakan ini adalah gerakan yang diotaki dan dieksekusi oleh PKI. Nah, kembali, pengkaderan 13 angkatan ini berjalan sistematis dan ini tersebar hampir di semua partai. Kemudian karena Bung Kameramen menginta ini sebagai bentuk kata kunci, saya sepakat G30 SPKI 1965, G22S Jokowi yang harus dilihat dalam spektrum yang dalam. Kenapa? Karena kita tahu bagaimanapun kita perlu melacak penetapan 1 Mei bulan tahun 2014 sebagai hari buruh. Mari ditanyakan atas keperluan apa dan bagaimana. Saya minta seluruh buruh-buruh muslim mengingat dulu ada serikat buruh kelompok komunis yang tentu semua tahu namanya, dari kelompok Islam namanya SBII. Penetapan 1 Juni sebagai hari Pancasila. MK yang melakukan tindakan-tindakan sepihak. Mahkamah Agung yang tahu-tahu merubah kriteria usia daripada ini. Kemudian penetapan IKN, PSN dan seterusnya. Maka menghadapi 22 bulan September 2024, kita harus melihat ini sebagai titik kontrol buat kita, introspeksi buat kita, dan lakukan konsinyir, lakukan bentuk-bentuk persiapan kemungkinan terburuk. Menghadapi aksi 22 September 2024, tentunya kepada seluruh masyarakat, para ustadz, para ustazah, masih ada 1-2 kali khutbah Jumat,
Ayo dalam khutbah Jumat itu dibahasakan. Betul. Ada apa, bagaimana, dan seterusnya. Sekali lagi, mari kita lawan, mari kita ganyang, mari kita lakukan amputasi dini dari gerakan komunisme PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.